berkaitan dengan hal-hal yang boleh jadi untuk hari ini, untuk saat ini belum masuk di akal kita, tapi dengan karunia Allah boleh jadi suatu saat nanti akan bisa kita rasakan. Fal alam kulluhu suratullah. Seluruh alam ini sesungguhnya merupakan rupa Allah. Bagaimana kita bisa memaknai rupa? Kalau secara personal, satu persatu di antara alam raya, misalnya manusia, binatang, langit, dan lain semacamnya, itu tidak bisa kita katakan rupa Allah seperti itu. Tapi yang disebut dengan rupa bahwa semua makhluk ini mengambil jatah yang dimiliki itu dari Allah. Semua jatah yang ada pada makhluk, jatah berupa wujud, berupa ada, jatah berupa keberlangsungan atau ongkos biaya bagi segala wujud itu ngambil jatahnya dari Gusti Allah. Akhadha kullu mawjudin hazzahu mimma qabalahu. Jadi setiap wujud ini mengambil jatah dari Allah Ta'ala sehingga terjadi adanya spesies-spesies, adanya keanekaragaman dari sekian makhluk. Artinya apa? Tanpa sadar. Dulu sebelum kita menjadi wujud seperti sekarang ini, kita bilang, ya Allah, berikanlah kepadaku aku yang seperti ini, rupaku yang seperti ini, wujudku yang seperti ini, nasibku yang seperti ini. Sehingga dengan demikian dialirkan oleh Allah Ta'ala segala sesuatu yang memang merupakan jatah kita, dialirkan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita, dialirkan. Sehingga dengan demikian maka menjadi jelas semua anasir ini menyusu kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada, karena itu satupun makhluk yang tak tergantung kepada Allah itu enggak ada. Enggak ada. Seluruh alam raya berdenyut Allah. Seluruh alam raya memuji Allah. Seluruh gemuruh, biarpun kita tidak paham, itu sejatinya memuji Allah. Kalau kita mendengarkan sepintas, bunyi motor ya bunyi motor, bunyi mobil ya mobil berseliweran gitu, sepintas. Tapi sebenarnya bagaimana bunyinya seperti itu, bagaimana pada detik ini pas di sini, itu semua mutlak merupakan jatah yang dialirkan oleh Allah Ta'ala kepada kendaraan-kendaraan itu. Ini pasti semakin tidak masuk akal model pengajian begini. Ini tapi ini sebuah kenyataan yang bisa dirasakan. Kenyataan rohani, kenyataan ilahi yang bisa dirasakan. Yang bisa dirasakan. Karena itu inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi sebuah penjelasan yang berat. Yang jangankan sampai kita dengan mudah masuk dalam wujud rasa, mengkalkulasi dalam pikiran kita itu masih butuh waktu. Jadi memang harus ada di antara sekian itu yang berat-berat itu memang harus ada. Kenapa? Nabi bersabda begini, kullun muyassarun bima khuliqalahu. Segala sesuatu itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang memang jatahnya. Kalau begitu ya, maka sesungguhnya spesies-spesies, adanya keanekaragaman, person-person, benda-benda dan lain semacamnya, itu semua itu berupa Allah sebenarnya. Berupa Allah. Artinya apa? Tidak ada yang merecoki selain Allah Ta'ala untuk membentuk yang seperti itu.
Jadi bahwa kacang wataknya seperti ini, bahwa semangka wataknya seperti ini, itu tidak ada yang mereceti Gusti Allah. Murni, gitu. Murni dikirim dari Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang mencampuri urusan menciptakan watak kacang menjadi kacang, watak semangka menjadi semangka. Nggak ada yang mencampuri, murni. Karena itu, kalau batin kita membara karena merasakan kehadiran Allah Ta'ala, segala sesuatu menjadi suci di hadapan kita. Kenapa menjadi suci? Bagaimana tidak suci? Segala sesuatu itu mendapatkan tajalli Allah, mendapatkan kehadiran Allah Ta'ala. Segala sesuatu itu. Andaikan perasaan seperti ini dibiarkan, ya, dibiarkan, kita menyaksikan realitas Allah pada segala sesuatu, kemudian kita tidak menoleh kepada ajaran-ajaran Allah Ta'ala, maka kita tidak bisa membedakan. Menyaksikan keburukan pun kita akan menyaksikan kehadiran Allah. Tapi kemudian ketika datang perintah-perintah, ajaran-ajaran yang Allah kemudian menyebutkan yang kayak gini ini disebut kepatuhan, yang kayak ini disebut kemaksiatan atau pembanggangan. Nah, dari situ kemudian kita bisa paham bahwa ada realitas keilahian yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ada realitas keilahian yang Allah Ta'ala tak ridho. Tapi baik yang diridhoi oleh Allah Ta'ala maupun yang tak diridhoi oleh Allah Ta'ala, sama-sama kehendak Allah Ta'ala. Sama-sama kehendak Allah Ta'ala. Jadi ya, makanya dari sini kemudian perkara aina ma tullu fatama wajhullah itu bukan perkara ruang, bukan perkara segala makhluk, bukan. Aina ma tullu fatama wajhullah, kemanapun kau menghadap kau temukan wajah Allah, itu perkara koneksitas batin kita. Perkara ketajaman hati kita. Orang yang batinnya tak tajam, sholat sekalipun nggak ketemu Gusti Allah. Padahal itu sudah makhluk, sudah jelas ada ajarannya, ada ayatnya, ada dalilnya. Nggak ketemu. Tapi bagi orang yang batinnya tajam, ketawa sekalipun ketemunya Gusti Allah. Jadi kita mencoba untuk mengasah batin, bersemedi secara batin, hingga apapun yang kita tekuni itu tak lain adalah persembahan sujud batin kita kepada Allah Ta'ala. Makanya ada yang disebut dengan sujudul qalbi, sujudnya hati. Kalau hati itu sudah merasakan sujud, maka selamanya hati itu tidak akan mendongakkan kepalanya, terus sujud sampai kapanpun sujud kepada Allah Ta'ala. Kata Ibn Arabi, tak setiap waliullah sampai kepada sujudul qalbi. Makin kuat lagi. Tapi kita ketika merasakan, ya, kalau kita merasakan, kita bisa menikmati tanpa harus kita paham. Contoh ya, kan misalnya gini, saya mau membacakan puisi, nanti ini bisa dinikmati walaupun tidak harus kita paham. Hariku yang rindu telah hampir kepadamu, ya Allah, tulang belulangku jauh dalam penjara, mengapa kau sembunyikan wajahmu dariku? Namun cinta tak kenal rintangan, kau lintah ya Allah, aku sedihnya, kau tenang, engkau tenang, dan aku menderita. Kilau kencanamu bagaikan anak panah nusuk nembus kalbuku. Walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk, dan di laut-laut sedihmu kapal hidup dan harapku karam. Kalimat-kalimat yang enggak bisa dimengerti ini, itu juga bisa tetap dinikmati. Gitu. Itu artinya apa? Merasakan Allah Ta'ala, tidak harus pikiran kita itu bisa mencerna. Makanya ada orang merasa, aku sekarang bercinta. Katanya, bercinta dengan siapa? Aku nggak tahu namanya siapa, tapi jelas bercinta ini. Jadi, ketika merasakan Allah Ta'ala, melingkupi seluruh batinnya. Senang, setelannya itu senang. Tapi dia tidak bisa untuk mendeskripsikan bagaimana bisa jatuh cinta. Allah Ta'ala itu menanggapi cintanya seperti apa? Enggak paham. Enggak paham. Tapi ini senang meluap-luap tidak karuan. Jadi ada kenikmatan yang tak terpahami oleh akal pikiran. Dan itulah sebabnya ketika kita bercinta, jangan sekali-kali kita membawa serta akal kita. Akal kita hanya mengganggu percintaan.
dengan Allah ya. Kita bercinta dengan istri misalnya. Enggak usah pakai akal pikiran. Gimana kok? Enggak usah pakai gimana nikmati. Di luar segala bagaimana. Apalagi dengan Gusti Allah Ta'ala. Karena itu kalau akal pikiran masih kita bawa ketika kita jatuh cinta kepada Allah, maka akal pikiran itu hanya akan mengganggu percintaan. Mengganggu. Kenapa? Akal pikiran itu cerewet. Akal pikiran itu banyak omong. Kenapa ini, kenapa gitu. Cinta tidak membutuhkan omongan, tapi membutuhkan kenyaraan. Nah, baru masuk di sini, seperti ada sebuah cahaya di mana kita bisa memahami itu ya. Ilustrasi ini bisa kita pahami. Tapi bagaimana kita merasakan bunyi motor itu sekaligus juga rupa Allah misalnya. Itu betapa sulitnya untuk bisa kita rasakan, untuk bisa kita memahami itu. Orang-orang yang batinnya guyup, tenggelam dalam bahas kepada Allah Ta'ala. Benda-benda modern, industri modern sekalipun, itu juga tasbih. Itu juga merupakan rangkaian mata tasbih yang menyucikan dan bertahmid kepada Allah Ta'ala. Minuman kita konsumsi, makanan kita konsumsi, segala sesuatu kita lihat dengan pandangan kita. Segalanya itu warnanya cuma satu sebenarnya, yaitu Gusti Allah. Apa yang tidak berwarna Gusti Allah dalam kehidupan? Segala warna ini adalah Gusti Allah dalam kehidupan. Fal alamu kulluhu suratullah. Seluruh alam itu adalah rupa bagi Allah Ta'ala. Nah, karena itu ketika kita ngaji tentang abatasa kehidupan yang hitam putih, ini boleh, yang ini tidak, ini ke surga, ini neraka. Misalnya, setelah selesai kita membaca hitam putihnya ajaran Gusti Allah, bermuaranya surga, bermuaranya neraka, ini waktunya bagi kita untuk menyelusup kepada neraka yang surga, kepada surga yang neraka. Nyelusup. Kita mencoba untuk belajar kepada kerutan-kerutan hidup yang penuh dengan hikmah, sekaligus kita belajar untuk menyelami hikmah yang juga penuh dengan kerutan di dalamnya. Ya Allah, seluruh senandungmu, biarpun tak secuil dipahami oleh siapapun, itu tetap indah adanya. Ya Allah, bernyanyilah sesuka hatimu dengan cara paling ngawur sekalipun, itu sangat indah bagi batinku. Ya Allah, bersemena-menalah kepadaku, walaupun itu kejam dan kasar rasanya, itu sangat indah bagi batinku. Itu ungkapan orang-orang yang dengan Allah Ta'ala sudah tidak berjarak. Ungkapan orang-orang yang sudah dengan Allah Ta'ala tidak berjarak. Karena itu formalitas agama, itu secepat mungkin kita seberani formalitas agama. Apa formalitas agama? Yaitu formalitas agama bagaimana setiap hari kita melaksanakan kewajiban agama. Bagaimana sejak kecil kita didoktrin tentang surga dan neraka oleh guru dan tetangga. Kita telusuri itu. Kita masuki ke sedalam-dalamnya itu seperti apa sih sebenarnya. Semuanya itu pakaian. Kita selusupi ke dalam-dalamnya agar kita menemukan hakikat pada segala sesuatu. Kalau begitu kan kita nanti bisa paham. Apa sih sebenarnya maunya Gusti Allah itu apa? Kok menciptakan begini-begini bisik? Menciptakan begini-begini persoalan? Apa maunya? Mada aradallahu bihadza masalah. Apa maksud kata Allah Ta'ala menciptakan perumpamaan-perumpamaan ini? Terus setelah Allah menciptakan perumpamaan macam-macam itu, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki lewat berbagai macam perumpamaan, bahkan lewat Quran. Wa yahdi bihi katsiran. Allah memberikan petunjuk lewat Quran, lewat segala sesuatu juga kepada kebanyakan orang. Muncul kemudian dua jalan petunjuk dan kesesatan. Betulkah real petunjuk dan kesesatan itu? Allah berada di mana ketika kita berbicara tentang kesesatan? Ya, coba. Jadi kalau kita sudah mulai pusing, tanda-tandanya mau mengerti. Pusing.
kencing. Kalau tidak, ya memang stres beneran. Ini juga ambigu, mau disampaikan atau tidak, kan itu lah. Ya Allah, jangan berikan kehendak dalam diriku untuk harus menyampaikan. Bila engkau yang berkehendak ini mau disampaikan, penting atau tidak, atau enggak harus disampaikan. Jadi, karena itu, formalitas agama, gambaran tentang surga dan neraka dan lain semacamnya, kita sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kita mencoba untuk menelusuri hal-hal yang lebih intens, lebih serius. Sebab begini, konon kan gitu ya. Gusti Allah itu melampaui segala-galanya, meliputi segala-galanya kan gitu. Kalau memang Gusti Allah Ta'ala Al-Muhit meliputi segala-galanya, kenapa kok tidak setiap kita merasakan itu rasanya kok tidak Gusti Allah semua? Bukankah Allah meliputi segala-galanya? Allah menyatakan, aku lebih dekat kepadamu dibandingkan dengan urat lehermu. Itu berarti juga aku lebih dekat kepadamu kacang semangka dan lain sebagainya ketimbang dengan watakmu sendiri kepada dirimu yang itu. Kalau memang segala-galanya itu diliputi oleh Gusti Allah, pertanyaannya, kenapa kok tidak setiap rasa kita itu rasa Allah? Kenapa kok seringkali Allah itu terasa gaib? Terasa jauh, berada di antah-berantah, di negeri yang nggak tahu di mana kita. Kita membayangkan ada langit 1, 2, sampai 7. Di atasnya lagi dari untuk itu kemudian di mana lagi. Seolah-olah jauh bersemayam di sana kan gitu. Nah, itu kan sesungguhnya alam bawah sadar kita, pikiran-pikiran kita. Bagaimana yang terbatas ini akan menggapai yang mutlak. Yang juz'i menggapai yang kulli. Yang bagian menggapai keseluruhan. Bisakah ikan menggambarkan tentang dalam dan luasnya samudra? Kayak gini. Gak bisa. Paling sebisa-bisa apa? Merasakan samudra yang sangat luas, nyaris tak ada batasnya, nyaris tidak ada tepinya itu. Kita lakukan. Nah, karena itu dari pintu zikir, kita mencoba untuk merasakan kemampuan. Allah. Sampai tergambarkan segala-galanya itu adalah Allah. Jadi kalau orang tersedot oleh zikir yang intens, Allah itu, orang tersedot, orang itu bisa mengalami rasanya itu semuanya rasa Allah. Jadi karena itu penting untuk kita Allah sampai segala-galanya dirasakan oleh Allah. Dari pekatnya badan kita oleh kesadaran tentang Allah Ta'ala itu. Itu pentingnya. Kita pikiran di atas kendaraan, kita pikiran ketika gojekan, kita pikiran ketika makan, kita pikiran bahkan ketika kita menyaksikan keburukan-keburukan dan lain sebagainya. Saya kira ini bisa menjadi pembuka bagi kita untuk lebih suntuk kita terfokus kepada Allah Ta'ala. Apakah hal yang seperti ini sedikit banyak dipahami atau tidak, kita tetap berdoa. Mudah-mudahan ditarik oleh Allah Ta'ala kepada arah yang lebih dekat lagi, lebih nyaman lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.